Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi saham kita kali ini. Jujur aja, saya sangat bersemangat memandu Anda hari ini karena kita bakal bahas sesuatu yang lagi dirasain sama hampir semua orang di market sekarang. Market lagi goyah banget, penuh tekanan, volatilitasnya tinggi. Tapi tenang, kita akan coba cari celah peluang di tengah badai ini. Siapkan catatan Anda ya, karena materi yang mau saya bagikan hari ini krusial banget. Yuk, kita mulai! Buka portofolio terus isinya merah semua itu emang bikin sakit mata ya kan? IHSG baru aja jatuh lumayan dalam. Saham-saham seperti Brand, DSSA, banking, sampai komoditas jadi beban yang narik indeks ke bawah. Bahkan ada yang sampai nyentuh ARB. Banyak trader di luar sana yang milih panik terus nutup layar atau cut loss sembarangan. Tapi tunggu dulu, buat kita yang udah biasa di market, kita tahu kalau di setiap kepanikan itu selalu ada peluang. Turunnya indeks itu bukan kiamat kok. Ini justru momen di mana saham-saham bagus lagi di diskon gede-gedean. Pertanyaannya sekarang, gimana sih cara kita nangkap peluang itu tanpa ikut terseret arus bawah? Oke, kita bedah dulu nih gambaran besarnya. Saat ini IHSG itu lagi nangkring di area demand kritis, persis di kisaran 6785 sampai 6929. Selama area ini belum tembus ke bawah atau breakdown, kita sebenarnya masih punya harapan buat rebound. Tapi, ya kalau support ini jebol, siap-siap aja ngelihat IHSG meluncur lebih dalam ke level 6500. Nah, kabar baiknya, ada sinyal positif nih. Tekanan jual asing yang tadinya gila-gilaan di angka 1-2 triliun, sekarang udah nyusut drastis, tinggal rata-rata 300 miliar aja. Ini indikasi kuat banget kalau tekanan jualnya udah mulai mereda. Masuk ke bagian pertama, strategi sabar versus strategi agresif. Dua setup untuk 3 hari perdagangan minggu ini. Berhubung market kita minggu ini cuma buka 3 hari, kita harus benar-benar presisi dan kita bakal pakai 2 setup ini. Kita bahas pendekatan yang pertama dulu, buy on weakness. Jadi gini, di pasar yang lagi berdarah-darah, kesabaran tuh bukan cuma soal nahan diri, tapi itu senjata utama Anda. Kita nggak lari ngejar harga yang lagi terbang. Sebaliknya, kita diam, pasang jaring, dan biarin harga saham itu sendiri yang turun nyamperin area beli historis kita yang aman. Kenapa ini penting? Soalnya, di market yang lagi rawan jebol kayak sekarang, ngejar harga pucuk itu sama aja bunuh diri. Kita butuh jaring pengaman yang benar-benar kuat. 9%. Ya, Anda nggak salah dengar. 9% itu adalah seberapa besar kesabaran yang Anda butuhin untuk saham pertama kita, yaitu MIDI. Kita harus siap duduk manis dan nunggu MIDI ini terkoreksi turun sekitar 9% lagi buat nyentuh area jaring aman kita. Ingat, MIDI ini bukan tipe saham liar yang bisa lompat belasan persen sehari. Ini saham buat swing menengah sampai panjang. Pergerakannya santai, paling cuma 1-5% per hari, maksimal banget 7% lah. Jadi nggak usah buru-buru, biarin aja harganya turun dulu. Nah, catat ya, ini peta jalan eksekusi buat MIDI. Kita bakal antri beli di kisaran 312 sampai 326. Kalau lihat harganya sekarang, mungkin rasanya masih agak jauh. Tapi ingat, di kondisi market begini, area demand yang atas itu rawan banget kena false breakout. Makanya, kita sengaja pasang jaring agak ke bawah supaya lebih valid. Target profit pertama kita ada di 354 dan yang kedua di 368. Buat batas risiko atau stop loss, tegas ya di 294. Karena minggu ini tradingnya singkat banget, plan MIDI ini mungkin baru bakal tereksekusi dalam 1-2 minggu ke depan. Set and forget aja dulu. Sekarang, yang bikin benar-benar penasaran tuh pergerakan saham kedua kita, Mark. Ini beda banget ceritanya sama MIDI. Mark malah nunjukin kekuatan yang luar biasa. Coba bayangin, di saat IHSG lagi babak belur, saham ini malah nolak buat turun nembus area demand 790 sampai 815. Harganya merijek pelemahan, ngebentuk pola double bottom yang solid banget, dan akhirnya berhasil break dan retest. Ini tanda nyata kalau ada pembeli besar yang nahan harganya biar nggak jatuh. Karena momentum market ini lagi kenceng-kencengnya, strategi kita otomatis jauh lebih agresif. Ada 2 cara eksekusi yang bisa dipilih, tergantung seberapa besar nyali Anda. Cara pertama, buat yang suka gerak cepat, bisa langsung HK alias hajar kanan pas market buka buat ngamanin barang. Tapi, kalau Anda tipe yang lebih hati-hati, cara kedua ini lebih bijak, cicil pelan-pelan. Anda bisa average down di zona beli 805 sampai 845. Ini bakal ngasih Anda bantalan yang lebih empuk kalau misal ada koreksi harian dikit sebelum sahamnya lanjut terbang. Ini dia detail trading plan-nya buat Mark. Kita incar harga rata-rata beli di kisaran 805 sampai 845. Target profit pertamanya sangat realistis di 895, lalu bisa dikawal ke target kedua di 920. Dan yang paling penting, disiplin pasang stop loss di 765. Apa sih yang bikin setup ini menarik banget? Volumenya. Ada lonjakan volume yang masif banget dan akumulasi kuat dari broker asing, khususnya ZP dan BK selama semingguan ini. Momentumnya udah kelihatan banget, ibaratnya mesin udah panas siap jalan.
Coba kita sandingin ya dua gaya trading ini. Di satu sisi ada MIDI. Ini tuh murni permainan kesabaran. Kita pakai buy on weakness, nunggu dengan santai 1-2 minggu, dan nikmatin pergerakan yang kalem. Di sisi lain kita punya mark. Ini tuh ibarat kereta ekspres yang udah siap lepas landas. Kita bisa langsung entry, ngeplay pula breakout, dan manfaatin momentum volume yang lagi tinggi-tingginya. Sebagai trader, Anda bebas kok mau pakai yang mana. Atau malah pakai dua-duanya buat nyimbangin portofolio antara yang stabil sama yang lincah. Selanjutnya, manajemen risiko ketat untuk melindungi portofolio di tengah volatilitas tinggi. Percuma dong kita punya setup sehebat apapun kalau ujung-ujungnya kita abai sama perlindungan modal. Di market yang gampang berubah arah kayak sekarang, ini kunci utamanya. Gini aturan mainnya. Pertama, selalu letakkan stop loss secara strategis sedikit di bawah area demand. Ini trik simple tapi ampuh buat ngehindarin jebakan false breakdown, di mana harga itu cuma turun bentar, nyolek stop loss kita, terus naik lagi. Kesel kan kalau gitu? Nah, buat Medi, patuhi stop loss di 294. Kalau buat Mark, jangan kompromi. Buang kalau tembus 765. Hitungan kasarnya, kedua setup ini punya potensi resiko rugi sekitar 7-8%. Coba tanya ke diri Anda sendiri deh sebelum beli, siap mental nggak nanggung resiko 8% ini? Kalau nggak siap, jadi trader profesional aja. Skip trade-nya, nggak usah dipaksain, peluang selalu ada besok kok. Tolong resapi kalimat ini baik-baik. Jangan gunakan porsi yang terlalu banyak dulu mengingat market yang masih turun. Ini bukan sekedar saran, ini aturan wajib soal position sizing. Kalau IHSG lagi merah dan volatilitasnya liar, jangan gila-gilaan masukin semua modal Anda ke market. Kecilin porsinya. Percaya deh, masuk dengan modal lebih kecil itu cara paling efektif supaya psikologis kita tetap terjaga dan bisa mikir jernih. Kalau porsi kegedean, bawaannya pasti deg-degan lihat harga naik turun dikit aja. Sebagai penutup ulasan materi saham kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda pikirin. Coba renungkan, Anda ini sebenarnya tipe yang mana sih? Tipe penunggu koreksi yang sabar kayak di setup MIDI, atau justru tipe penangkap momentum yang agresif kayak di Mark? Kenali diri Anda sendiri, karena itu bakal bikin eksekusi trading Anda jauh lebih tajam. Oh ya, buat Anda yang mau diskusi lebih lanjut atau butuh update soal market, langsung aja gabung ke channel Telegram yang udah disebutin di sumber materi kita hari ini. Tetap disiplin ya, jaga modal Anda ketat-ketat, dan sampai jumpa di ulasan materi kita yang berikutnya.